Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amma ba'du. Ibu-ibu muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Sampai saat ini Allah masih memperpanjang jatah umur kita dan memberikan kita kesehatan serta memudahkan kita untuk melakukan aktivitas terutama dalam kajian siang hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya akan menyampaikan materi, izin untuk menayangkan skrinnya. Sudah kelihatan ya? Masih hitam, Ustaz. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang diri kita ya, bahwa dunia ini adalah tempat beramal ya, pembalasan itu adanya di akhirat, bahkan dikatakan dunia adalah tempat kita diuji ya. Sepanjang jalan hidup kita ini kita tidak pernah luput dari ujian-ujian ya. Ada ujian kesenangan, ya, ada ujian kesulitan, ya, dan tidak sedikit ujian-ujian itu akan mengganggu kebersihan hati kita. Nah, salah satu cara agar kita bisa terjaga jiwa kita ini dari berbagai macam penyakit, maka kita harus mengobatinya dengan akhlak daripada tazkiyatun nafs atau akhlak daripada jiwa kita, yaitu sabar, syukur, dan tawakal. Istilah-istilah ini sebetulnya sudah menjadi bahasa sehari-hari kita ya. Tetapi bagaimana kita diingatkan kembali ya, makna sabar ini, apakah kita sudah sampai pada pemahaman yang seperti Allah inginkan ataukah hanya sebatas pemahaman versi kita. Yang pertama adalah makna sabar ya, kesabaran. Jadi kalau arti bahasa yang katakan as-sabru menurut bahasa itu adalah menahan. Maksud menahan di sini adalah menahan jiwa untuk tidak berkeluh kesah ya. Menahan lisan untuk tidak meratap. Dan menahan anggota badan untuk tidak menampar pipi ya. Tidak menampar pipi itu salah satu contoh aja ya. Bisa juga mungkin turkan kepala ya, kemudian teriak-teriak dan segala macam hal. Ini bagi ujian ya. Jadi yang namanya sabar itu adalah menahan. Kalau kata Dr. Yusuf Qaradawi itu adalah menahan diri dari melakukan sesuatu yang kita punya peluang untuk melakukannya. Tidak kita lakukan karena takut dengan Allah. Kita ambil contoh misalnya, saya suka mencontohkan kita lagi nggak ada uang ya, rumah berantakan, pembantu nggak ada. Pada saat itu anak rewel betul ya, suami juga nggak ada, tamu juga nggak ada. Jadi yang ada hanya kita dengan anak. Ya. Nah, pada saat itu emosi kita memuncak ya. Kita punya peluang untuk marah-marah ya, untuk mukul dan segala macam hal. Itu tidak kita lakukan karena takut dengan Allah. Itu makna sabar. Jadi bukan dia tidak melakukan itu karena ada orang-orang di sekitarnya gitu ya. Jadi ini kita lihat makna sabar itu sendiri. Nah, ini lebih didalami lagi nih oleh para ulama dari menurut istilah ya makna sabar. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan, yang dikatakan sabar itu perilaku jiwa yang mulia yang dapat menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Jadi dia jiwanya itu mulia ya. Dari jiwa yang mulia ini dia mampu menahan dari perbuatan yang tidak baik ya. Nanti urutan-urutannya kita lihat ya, jenis-jenis sabar itu sendiri. Jadi dia dengan akhlak yang baik ini, dengan ketaatannya kepada Allah itu dia mampu ya, tidak terperosok, tidak terkilir ya, dan tidak tergoda ya dengan godaan hawa nafsu.
Orang-orang yang sabar itu yaitu tadi ya, dia bisa membalas pengkhianatan pasangannya dengan pengkhianatan lagi ya. Peluang bisa membalasnya apa? Ya masih muda, ya kaya raya, kemudian cantik ya. Itu tidak dilakukan karena takut dengan Allah, bukan nggak bisa. Jadi orang yang sabar itu luar biasa ya, dia mampu menahan ya, berjuang. Nah, kalau menurut Imam Al-Junaid bin Muhammad yang dikatakan sabar itu maknanya adalah sabar berarti merasakan kepahitan hidup tanpa keluh kesah. Ya. Tanpa keluh kesah. Kakak. Nah, ini kita lihat ya, sabar merasakan kepahitan hidup tanpa keluh kesah ya. Kepahitan hidup itu macam-macam ya. Ada yang kelas paling tinggi itu dalam tahanan ya. Kemudian dalam perjuangan. Kepahitan hidup itu dalam bab ekonomi ya. Kemudian dalam bab ujian ya, ada orang yang diuji anak itu dari sejak lahir sudah punya hiperaktif misalnya ya. Atau suaminya yang sakit atau istrinya yang sakit, itu kan kepahitan dalam sisi lain. Tapi dia nggak pernah ngeluh ya. Kenapa? Karena bisa jadi itu salah satu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya, ya, untuk meninggikan derajatnya. Dan kepahitan hidup yang dirasakan itu nggak ada bandingnya gitu dengan apa? Dengan azabnya Allah. Maka ada kata-kata Ibnu Qayyim yang bagus ya, bahwa kesabaran menahan diri dari berbuat maksiat itu lebih Afwan Ustazah, audionya ter-unmute. Ya. suka mute gini ya. Iya. Jadi Al-Junaid bin Muhammad itu sabar berarti merasakan kepahitan hidup tanpa keluh kesah ya. Jadi dia selalu merasakan bahwa apa yang dihadapi berbagai macam kepahitan di dunia, kan kalau kepahitan di akhirat itu nggak pernah kebayang oleh kita ya. Saking pahitnya gitu ya. Kalau kita bicara dalam surat Al-Ghoshiyah ya, surat Al-A'la ya. Itu yang namanya api neraka itu ada yang dikatakan 7 jenis ya. Api neraka yang dahsyat ya, panasnya itu. Yang di dunia ini 1 dari 7 jenis itu. Jadi kalau penghuninya itu kehausan, itu akan diberikan air yang mendidih ya. Yang mendidihnya itu tidak sebanding dengan mendidihnya air kita yang kita masak di kompor gitu. Kemudian kalau dia lapar ya, itu disebut dengan pohon yang berduri ya. Yang biasa hewan berduri yang makan berduri itu adalah onta ya. Onta aja nggak mau makan. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengenyangkan dan dia bukan menghilangkan lapar ya. Dan itu sudah dikasih racun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kepahitan yang kita rasakan itu tidak ada bandingnya gitu ya. Kita masih bisa misalnya ya, anak kita sakit ya, mungkin berat bagi kita. Tetapi enggak sendiri kita yang ngurusin, gantian gitu. Nah, sementara di akhirat itu semuanya kita serba sendiri gitu. Enggak ada yang bisa menolong kita. Nah, Amr bin Utsman mengatakan yang dikatakan sabar itulah keteguhan jiwa bersama Allah dan menerima cobaan dengan dada lapang. Ya. Jadi cobaan-cobaan yang menghampiri diri kita itu yang kita munculkanlah bahasa keimanan, bukan bahasa perasaan. Gitu. Kalau kita menggunakan bahasa perasaan, pasti kita akan jadi orang yang baperan. Ya. Kemudian berprasangka buruk dengan Allah. Berprasangka buruk dengan manusia saja dosa besar, apalagi berprasangka buruk dengan Allah gitu. Kenapa saya yang menutup aurat, yang rajin puasa sunnah ya dikasih cobaan seberat ini? Bisa jadi cobaan yang berat yang diterima oleh si fulanah yang solehah itu kelasnya bukan lagi menghapuskan dosa ya.
ingin Allah tinggikan derajatnya, bisa jadi derajat itu sejajar dengan para anbiya, dengan para syuhada. Ya. Jadi kita harus sabar. Ya. Bisa jadi pahala unggulan ada orang yang seumur hidupnya harus minum obat gitu. Terutama orang-orang yang diuji oleh Allah dengan diabetes ya. Dia harus minum obat dan pantangan-pantangannya. Bisa jadi pintu masuk surga dia itu dan ditinggikannya derajat melalui itu. Gitu. Dia nggak ada PR lagi seperti orang yang sehat walafiat ya. Dan orang-orang yang sakit seperti itu peluang untuk melakukan kemaksiatan seperti orang sehat lebih sedikit. Gitu. Makanya Imam Ghazali bilang di tengah ujian yang berat itu kamu tetap harus bersyukur, bukan bersabar aja. Jadi seperti itu. Nah ini yang membuat akhirnya nafas kita terus panjang, ya, tidak mengeluh. Gitu. Jadi teguh dia, keteguhan jiwa bersama Allah. Gitu. Nah yang keempat itu menurut Imam Abu Muhammad Al-Hariri, yang dikatakan sabar itu kedamaian jiwa tanpa membedakan saat senang dan susah. Ya. Jadi orang yang sabar itu siap dalam kondisi enak, siap dalam kondisi susah. Ya. Ujian kesenangan dan kesusahan itu tidak mencederai hablum minallahnya dan hablum minannas. Itu yang namanya orang sabar. Nah, jadi bukan kebalikan gitu. Kalau lagi gembira dia akan hiporia ya. Kemudian kalau lagi susah seolah-olah paling menderita sedunia adalah dia. Gitu. Nah ini makna sabar. Nah, ini lebih detail lagi nih. Jadi yang dikatakan sabar itu dia bukan hanya sabar itu bukan hanya sabar pada saat sakit atau mengurusi orang sakit. Ada jenis-jenis kesabaran. Yang pertama ada kesabaran dalam menahan diri dari syahwat perut dan kemaluan. Disebut iffah. Iffah ini maknanya adalah menjaga diri dari hal yang nista. Ini F-nya 2 mestinya. Menjaga diri dari hal yang nista, lawannya adalah zina. Ya. Kesabaran dalam menahan diri dari syahwat, perut, dan kemaluan. Kalau syahwat perut ini adalah ya makan. Ya. Kemaluan itu adalah yang kaitannya dengan zina. Gitu. Bagi orang yang sudah mapan ya ekonominya, kemudian sudah punya pasangan hidup yang sesuai yang dia sukai, itu biasa, nggak kerasa ujian kesabaran itu. Tapi ujian kesabaran itu ketika uang kita pas-pasannya, kemudian juga kita lagi sedang muda-mudanya banyak yang naksir gitu ya, kemudian peluang itu ada gitu. Tambah satu, yang kedua banyak omongan-omongan orang belum juga nikah sih gitu. Nah orang yang terpancing dengan jadi kan hawa nafsu itu tidak hanya datang dari diri kita tapi dari luar juga gitu. Akhirnya dia mulai meringankan ya pergaulan ya sampai lagi kalau orang sudah candu ya pacaran dia nggak kenal waktu itu. Sebentar-bentar chattingan, setan memang ngomporin di situ. Nah, dia menahan diri itu, dia serahkan kalau ujian yang belum menikah atau ujian yang sudah menjadi janda karena kematian atau karena cerai hidup. Ya. Tidak sedikit status janda itu bisa membuat orang bisa menjaga diri dari hal yang nista, bisa sebaliknya. Nah, dan itulah yang kita lihat begitu maraknya perzinahan, ya, perselingkuhan, ya, kita lihat. Nah, kesabaran dalam menahan diri dari syahwat perut dan kemaluan itu disebut adalah iffah. Ya. Ketika dia berhasil, dia sabar itu. Nah, lawannya adalah dari iffah ini adalah zina. Ya. Zina memandang, zina mata adalah memandang. Zina hati adalah mengingat. Zina pikiran adalah selalu memikirkan dia. Zina tangan menyentuh atau chat ya kita lihat. Zina kaki adalah melangkah. Jadi setiap kita melakukan itu dalam setiap kita orang melakukan seperti itu dia orang-orang yang rapuh ya. Jadi dari satu maksiat nanti akan komplikasi ya kalau kita bilang. Jadi orang kalau udah kena satu penyakit ya ini nggak diobati
dia akan diabetes misalnya nih. Diabetes kita bilang penyakit jiwanya lah ya. Obatnya itu adalah dia harus rutin gitu membersihkan, minum obatnya dan segala macam. Itu tazkiyatun nafsnya. Jadi dia harus membersihkan dengan ibadah harian, dengan ibadah pekanan, dengan ibadah bulanan ya, siang malam, dan menjaga ketaatan kepada Allah yang paling berat itu adalah saat tidak dilihat oleh orang lain. Hanya Allah yang melihat. Hanya Allah yang melihat. Imam Ghazali mengungkapkan dalam bukunya bahwa akhir hidup kita nanti, itu kita akan diperlihatkan oleh Allah tentang rutinitas yang kita sukai, yang kita kerjakan, yang orang luar tidak lihat kita, hanya Allah yang lihat. Beliau mencontohkan, karena yang paling disukai itu adalah bisnis ya, bisnis yang melupakan Allah tentunya. Maka ketika dibimbing untuk ditalkin ya, itu nggak keluar kalimat tauhid. Yang keluar itu adalah 1.000, 2.000, sekian juta, 10 juta, 100 juta. Itu kata-kata itu yang keluar. Kalau dia yang paling dia sukai itu adalah menjahit ya, tentu di sini dalam arti menjahit yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi ambisius ya. Itu yang dia ingat adalah ukuran badan, ukuran paha, itu diucapkan seperti itu. Nah, kita juga Allah akan perlihatkan di akhir hidup kita terhadap amal-amal yang kita sukai keseharian kita. Yang orang lain bisa jadi tidak melihat. Ada yang bisa jadi bergerak-gerak bolak-balik ngambil air wudhu sebelum meninggal ya, atau dia bergerak-gerak untuk takbir ya. Itu adalah keseharian. Nah, untuk itulah ketika kita tidak sabar dan kita menjadi kebiasaan yang tidak dilihat oleh orang lain, sesuatu yang kita sukai dan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang mengerikan ya. Jadi kita betul-betul harus menjaga, baik yang sudah berumah tangga harus bersabar dengan rumah tangganya. Jangan sampai tidak sejalan dengan pasangan hidup ya. Akhirnya menodai misakon golizo ya. Arsy Allah itu ketika orang sedang melakukan akad nikah itu arsy Allah bergoncang ya, saking dahsyatnya perjanjian waktu akad nikah itu. Dan pada saat itu kita jangan, ketika ada persoalan pasangan suami istri itu sebetulnya di antaranya Allah sedang menguji tentang keifahan kita. Mampukah kita menjaga diri kita dari hal-hal yang menodai, yang mencederai rumah tangga kita itu dengan hal-hal yang dimulai dari yang sederhana. Jalan bareng, tempat curhat, makan bareng gitu ya. Dari situlah kemudian bahkan yang lebih ngeri lagi gitu ya. Konsultasi dengan ustadz. Konsultasi dengan ustadz itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi hubungan lawan jenis ya, dan itu banyak buktinya. Makanya kalau kita mau konsultasi pilih ke ustazah gitu ya. Kalau sama ustadz itu dia harus dengan muhimnya. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi kita sama-sama nih berjuang terus ya, menahan diri dari syahwat perut ya. Bahkan bab perut ini juga digambarkan oleh Allah ya, harus ada waktu untuk makan, ada waktu untuk ibadah. Bahkan kalau dunia itu bagusnya 50% dunia, 50% akhirat. Nah, gambaran perut kita, kata Umar bin Khattab itu bisa kita bayangkan berbagai macam makanan ya, lemak ya, yang suka ngemil, gorengan segala macam dalam tubuh kita ya, makanan yang tidak sehat. Dan kekenyangan gitu ya, ketika kekenyangan itu dia ibadahnya semakin lemah gitu. Yang kedua adalah kesabaran dalam menahan kemarahan. Disebut hilm, al-hilm, santun ya. Lawannya tazammur, menggerutu ya. Jadi menahan kemarahan itu bukan kepada
orang-orang yang baik, yang ngomong kata-katanya bagus, ya, paham dengan bahasanya, ngerti tentang aturan umum gitu ya. Kalau dia mau minjem mobil ke saudaranya, dia harus kembalikan dalam keadaan bensinnya penuh, ya. Kemudian kalau terpaksa pakai etolnya, dia kemudian menggantinya. Nah, itu adalah aturan umum gitu. Nah, kita diuji oleh orang yang melanggar itu. Nah, itu juga jadi bukan pada posisi normal gitu. Nah, jadi untuk menghindari penyakit hati dan segala macam hal, kita mengingatkan gitu. Ingatan itu dengan cara macam-macam ya. Bisa juga dengan cara itu ada uang 100.000, kalau nanti habis dipakai tolong diisiin ya, uangnya itu ada. Kalau yang peka mengatakan enggak, nanti saya aja yang bayar gitu. Tapi kita sudah ini. Pertama kita ikhlaskan, bisa jadi ini bagian daripada sedekah gitu. Begitu juga kesabaran menahan amarah yang paling banyak. Ini ibu-ibu muda ya. Lagi pandemi ya. Anak-anak sekolahnya online ya, itu bagaimana kita lihat pada saat dan pagi-pagi sudah diminta suruh absen gitu ya. Jadi kesabaran menahan amarah itu ada aturannya ya. Yang pertama itu kita berpikir dulu. Penting nggak sih kita langsung menjawab di situasi lagi emosi itu? Ya nggak penting. Orang lagi emosi. Yang kedua adalah ngambil air wudhu gitu. Kemudian sholat gitu ya. Pindah posisi ya. Biasanya di ruangan tertentu itu kita pindah, karena kalau di situ nanti akan kebablasan. Itu ketika ada pancingan-pancingan yang memotivasi kita untuk marah. Tetapi kalau hal-hal yang sederhana ya, misalnya ada di waktu jalan ya, ada yang ketumpahan air dan segala macam hal, kita ya mafhum bahwa mungkin dia kesenggol, mungkin dia, jadi banyak diistilahkan kemarahan itu tidak semuanya itu harus dilawan dengan kemarahan ya. Nanti selesai sudah kemarahan itu reda, baru kita klarifikasi yang dituduhkan Bapak Abi itu salah gitu. Nah, bisa jadi lagi emosi dapat, sampai lagi orang yang tidak punya pakem tuh, kita nggak boleh kalau dapat informasi itu pertama harus ada buktinya, benar-benar enggak kapan kejadiannya. Jadi kita tidak mudah terprovokasi. Orang yang mudah terprovokasi, dia akan tergelincir kena penyakit namimah, ngadu domba ya. Jadi kesabaran dalam menahan kemarahan. Nah, orang yang mampu berjuang menahan kemarahan itu disebut memiliki akhlak al-hilm, santunnya. Lawan daripada santun itu adalah tazamur ya. Menggerutu terus ya. Sewot terus. Apa aja dikomentarin gitu. Jadi bisa jadi kesalahan orang satu itu bisa ngerempet kemana-mana gitu. Nah, kalau mau ditingkatkan lebih tinggi lagi, apa yang diungkapkan oleh seorang ulama gitu ya. Berprasangka baik, bahkan dikatakan berikan 70 alasan untuk berhusnuzon kepada orang-orang yang kamu lihat nggak ngenakin gitu. Supaya kita tidak terpancing, tidak terprovokasi. Kalau dia lagi jutek, oh mungkin dia belum sarapan. Mungkin ada masalah di rumah gitu ya. Begitu juga anak kita. Keimanan itu kan fluktuasi ya, turun naik. Mungkin imannya lagi lemah. Jadi kita tidak ini. Kenapa? Kemarahan kita sesungguhnya adalah pada saat kita menghadapi musuh-musuh Allah. Ya. Saya suka bercandain sama anak-anak. Kalau mau berantem, bertengkar, yang jelas sama Israel. Gitu. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, kesabaran dalam menghadapi salah satu bencana yang mengguncangkan disebut dengan lapang dada, sa'atus sodar. Lawannya sempit dada ya. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang panikan ya. Kejadian apa saja kita mesti pelan-pelan. Makanya orang-orang yang tidak bisa ditipu ya,
penipuan-penipuan pakai HP itu segala macam hal, dia pertama ya banyak membaca bahwa itu adalah bentuk penipuan. Yang kedua, dia tidak tergesa-gesa menghadapi sesuatu ya. Jadi dia mesti lihat dulu nih masalahnya apa dan harus ngapain. Jadi menjadi orang yang tidak panikan. Misalnya, dan apalagi kalau seorang ibu ya, dulu kan ada masa-masa yang cukup berat kalau kita mau PCR ya, PCR itu kita lihat orang tuh anak-anak suka khawatir ya, nanti gimana kalau ini, atau awal-awal dulu menantu saya ya, kita coba untuk mengkondisikan bahwa Allah nggak mungkin nurunin penyakit yang nggak ada obatnya. Jadi nggak apa-apa, berangkat dulu, kita berangkat, kita support anak-anak nanti diurus di rumah ya. Jadi bukan malah membuat situasi runyam. Udah cari pembantu dong. Kalau emaknya kena COVID dan dia harus di Wisma, saya nggak mau ngurusin misalnya ibunya atau adik-adiknya, enggak. Jadi setiap segala sesuatu yang membuat kegalauan dalam keluarga itu, kita harus punya stok kesabarannya, bahwa kita pilih-pilih, nggak apa-apa, sabar ya. Selalu menunjukkan empati, kesabaran dalam menghadapi salah satu bencana yang mengguncangkan disebut lapang dada. Jadi tidak mudah panik. Ya, lapang dada itu ya dia nggak terprovokasi gitu ya. Apa namanya, menjalaninya itu dengan baik-baik begitu ya. Bahkan ketika kita mendapat kabar yang berat itu, yang pertama kita lakukan, kita koreksi gitu. Kita udah sholat belum? Gitu. Kita ngambil air wudhu. Kemudian baru proses itu tahapan-tahapan, kalau itu misalnya tabrakan atau dia nabrak ya anak-anak kita itu. Semuanya harus kita perlakukan dengan santun, dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah kesabaran dalam menyimpan pembicaraan ya, atau omongan, disebut dengan menyimpan rahasia. Dalam bahasa Arabnya kitmanusir. Lawannya, jadi kitmanusir itu adalah amanah ya, lawannya menyebarluaskan pembicaraan. Jadi setiap kita diminta untuk berpikir dahulu sebelum berbicara. Jadi tidak semua pembicaraan-pembicaraan yang kita komunikasikan itu harus tersampaikan ya. Kita bicara antara anak saja itu tidak perlu satu sama lain saling tahu. Jadi kita harus menyimpan. Saya misalnya Mbak Kisti ya, saya bilang gitu ya, bahwa saya kalau ada rezeki insya Allah tahun ini akan haji gitu. Saya teman akrab gitu dengan Mbak Launa misalnya. Tapi saya nggak setuju kalau rencana saya pergi haji itu disampaikan ke orang lain. Kenapa? Karena saya belum yakin ya, apa yang saya ucapkan itu sebagai rasa syukur, dan nanti saya jadi malu gitu. Itu kabar gembira, mungkin Mbak Launa menyampaikan juga nggak ada niat apa-apa. Sampai lagi yang itu menyangkut aib, sesuatu yang tidak disukai. Kalau sesuatu yang tidak disukai si fulan, lalu kita ceritakan dan si fulanahnya itu tidak suka, itu disebut ghibah, dosa besar. Kalau yang kita ceritakan tidak sesuai dengan kenyataan, itu disebut pendusta. Jadi kita harus belajar ya, irit berbicara ya. Biasanya orang-orang yang kebablasan ya, syahwatul kalam qillatul ibadah. Orang yang banyak bicara itu sedikit ibadahnya. Jadi urusan di kantor perlu nggak kita sampaikan ke anak-anaknya? Nggak juga gitu. Ke suami ya kalau yang perlu-perlu aja gitu. Suami juga begitu. Kecuali yang menyangkut perizinan mau keluar daerah, tugas keluar daerah ya. Antar teman, jadi punya makom-makomnya sendiri gitu. Ada tempat-tempatnya yang tidak bisa semua orang apa yang kita dengar kita sampaikan. Nah, bahkan yang dikatakan kitmanusir ini adalah saya sudah janji dengan teman saya bahwa ini rahasia ya, karena menyangkut aib saya dan aib keluarga misalnya, tolong jangan diceritakan. Tapi kan saya percaya sama kamu. Nah, bisa jadi teman yang kita titipkan cerita-cerita itu imannya lagi lemah. Atau dia lagi nggak suka dengan kita. Dia buka tuh rahasia kita. Nah, orang yang memiliki kesabaran kitmanusir itu sampai kiamat dia nggak akan buka walaupun orang yang dititipkan itu membuka rahasia dia. Inilah yang jaminannya adalah Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat.
sampai kiamat. Nah, aib pasangan hidup ya. Kalau memang kita mengemukakannya ujungnya adalah untuk perceraian, dan itu seperti kita harus mengurai gitu, karena persidangan itu harus diurai. Tapi kalau itu menyangkut aib ya, maaf misalnya dia nuntut cerai karena suaminya berzina atau berselingkuh gitu ya. Nah dia sudah punya anak, itu kan nggak perlu disampaikan, sebab bercerai karena misalnya si istri berhak untuk menuntutan cerai, terputus hanya perkawinan, tapi hubungan anak dengan orang tua itu bapaknya atau ibunya itu tidak bisa putus. Dan bisa jadi bercerai dengan baik-baik dan kita simpan rahasianya itu menjadi penyebab Allah bolak-balikan hati mantan istrinya atau mantan suaminya mendapatkan hidayah. Kalau sampai dapat hidayah, itu yang disebut dengan amal yang mengalir. Jadi tidak harus segala, misalnya maaf ya, ambil contoh gaji istrinya lebih besar daripada suaminya. Agar kawam ya, harga diri suami itu baik di mata anak-anak, kita nggak perlu menceritakan itu. Bahkan sekalipun kalau masih bisa dirahasiakan, suaminya belum dapat pekerjaan, ya, kemudian kita berusaha untuk, bukan berbohong ya, kondisi bapak lagi kurang sehat, ya memang kalau fisiknya sehat tapi perlu istirahat, padahal bisa jadi pekerjaannya belum dapat. Nah, itu disebut dengan kitman sir, ya, menyimpan rahasia. Dan orang-orang semacam inilah yang disebut smart, ya, berkualitas, ya, nggak asal nyablak, nggak asal ngomong. Jadi dia berpikir, makanya kita lihat Nabi Muhammad SAW, ya, para tabiin, ya, nggak ini, gitu, nggak asal ngomong, gitu. Kemudian kesabaran dalam kelebihan penghidupan disebut zuhud, ya. Lawannya adalah rakus, ya. Dia punya peluang untuk menghambur-hamburkan uangnya, uang saya, tapi dia tidak lakukan yang melebihi dari kebutuhannya. Orang yang nggak mampu, ya memang sudah zuhud gitu. Jadi ujian zuhud itu orang yang punya penghasilan lebih. Karena dia merasa bahwa kelebihan rezeki yang Allah berikan itu bukan milik dia gitu. Maka dia harus diurai, dikeluarkan dengan zakatnya, ya. Kalau gajinya 5,5 juta, ya dia kena tuh 2,5%-nya. Kalau ternyata penghasilan kita nggak segitu, kita harus memberkahi rezeki kita dengan sedekah, gitu, dengan infak. Gitu. Jadi kita lihat kesabaran dalam kelebihan penghidupan disebut zuhud. Nah, orang yang tidak memiliki sifat zuhud, ya dia rakus, ya. Dan itu kalau sudah rakus, dia punya penyakit bakhil, pelit, ya. Merasa paling kaya, ya, dan ujung-ujungnya adalah dia menjadi contoh yang buruk, ya, tentang hidup materialis gitu. Segala sesuatu diukurkan dengan uang. Nah, latihan zuhud itu bisa kita mulai sebetulnya dari rezeki kita yang Allah cukupkan yang sekarang ini, bisa jadi nggak berlebih. Harus hemat, ya, harus dikeluarkan sedekahnya, ya, dipilah-pilah gitu. Bisa jadi akhlak zuhud ini dengan rezeki yang Allah berikan ini, kita terbebas dari hutang. Nah, orang yang dikasih kelebihan penghidupan dan dia tidak memiliki sifat zuhud tapi rakus, itu tidak pernah selalu merasa cukup. Berikutnya kesabaran dalam mendapatkan bagian yang sedikit disebut qanaah. Nah, jadi kebalikan. Ada yang diuji dengan kelebihan, ada yang diuji dengan pas-pasan. Maka dia akan menyikapinya, orang-orang yang sabar itu berjuang, ya, untuk qanaah, menerima dengan senang hati. Maka dikatakan kalau melihat orang yang lebih kaya, ya, dari kita, lihatlah orang yang paling di bawah. Kemudian kita sendiri udah posisinya kekurangan, masih ada lagi orang yang di bawah. Maka kita pandai bersyukur, gitu, ya. Saya suka sering ya, enggak sering, sekali-sekali gitu lihat. Kalau lagi belanja bulanan gitu ya, ngelihat si ibu itu berusaha untuk mencari barang-barang yang ya murah, diskon, ya, bahkan dia diskusi, ini bukannya dapat diskon Bu, Mbak, gitu, dapat diskon Mbak, dia itu gitu. Dan kita lihat makanannya bisa jadi sangat terbatas. Atau kalau kita belanja ke tradisional itu sampai nawar-nawar itu yang masih wajar gitu. Kembalian
kembalian 500 perak saja masih dikejar gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita lihat bahwa apa yang dilakukan, yang kita melihat kesulitan orang itu, kita menjadi orang-orang yang bersyukur gitu. Ya, zuhud ya. Jadi nggak bisa ya, apalagi kondisi pandemi ini kesabaran dalam mendapat bagian yang sedikit itu penting banget ya, qanaah ya. Kita harus pinter-pinter mengolah semua. Dalam tanda kutip nih ya, misalnya kalau kita beli sabun cair, kan nggak perlu anak-anak tahu bahwa sabun cair itu kita tambahkan dengan air biar bisa dibagi dua gitu ya. Kemudian teh dan segala macam hal yang kecil-kecil itu selain kita akan terbebas dari hutang, itu pahala demi pahala yang kita dapatkan kalau kita hidup hemat karena Allah gitu. Tapi pada saatnya waktu hemat berbeda dengan pelit ya. Dia pada situasi tertentu dia memberikan yang cukup gitu kepada anak-anaknya. Yang dikatakan itu masih bisa disisihkan, disiasati. Mungkin dalam masak ya, dalam keseharian. Nah, ini salah satu contoh surat Al-Baqarah 107. Dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa ya. Inilah kita lihat jenis-jenis sabar ini pantas ya kalau kita katakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ghairu hisab ya. Orang yang sabar itu pahalanya tak terhingga, bahkan melampaui dari pahala keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ditinggiin sampai 700 kali lipat. Tapi untuk orang yang sabar tak terhingga. Dan yang menarik yang menjadi kekuatan kita, innallaha ma'as sabirin ya. Kita bisa jadi kekurangan ekonomi, kita bisa jadi sedang diuji dengan sakit dan segala macam hal. Tapi kelebihan kita adalah kita bersama Allah. Makanya orang-orang yang sudah sakit di dunia, kekurangan ekonomi dan segala macam, dia sabar, Allah akan balas 2 kali lipat. Kita pernah menceritakan ya bahwa orang-orang yang sabar itu pahalanya itu dan tawakal ya, orang-orang yang tawakal dan sabar itu pahalanya itu didahulukan di dunia ya. Nanti kita lihat bab tawakal itu. Kisahnya misalnya Ummu Sulaim kita lihat. Ummu Sulaim itu istri daripada Abu Talhah ya kita lihat. Pulang jihad ya kita lihat. Pulang jihad itu 3 bulan ya, dia rindu banget dengan anaknya itu. Ummu Sulaim mengatakan, anak kita baik-baik saja. Karena dia tahu 3 bulan belum ketemu istri ya. Jadi Ummu Sulaim itu memenuhi kebutuhan kebiologisnya dulu, ya, lalu disuruh mandi, disuruh makan ya. Sudah beres semua, udah tenang, udah kenyang, kebutuhan biologisnya terpenuhi. Lalu diskusi, karena si bapaknya bilang mana anak kita. Sebelum saya menyampaikan, dia katakan kalau kita dititipkan sesuatu, gitu ya, kita dititipkan sesuatu oleh Allah ya, oleh seseorang ya, lalu sesuatu itu kita ambil, diambil sama yang nitipin ke kita, menurut Abi gimana? Jadi kembalikanlah, kan bukan milik kita, masuklah di situ. Begitu juga anak kita. Jadi sejak suaminya datang, sudah istirahat, sudah makan, sudah hubungan suami istri, jenazah suami anak itu ada di kamar gitu. Pada saat itulah dia katakan, begitu juga anak kita. Allah menitipkan kepada anak kita hari ini, anak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya marah ya, Abu Talhah itu. Apa yang terjadi setelah itu? Hubungan suami istri yang dilakukan pada saat memberikan kewajiban karena 3 bulan tidak mendapatkan itu, Allah lahirkan namanya Abdullah. Anaknya yang namanya Abdullah. Ketika Abdullah sudah menikah, itu lahir 9 anak dari Abdullah itu semuanya hufaz, hafal Quran. Ini masih di dunia kita lihat. Jadi Allah itu luar biasa kalau kita mendekati Allah dengan kesabaran, dengan kesyukuran. Berikutnya adalah kita lihat, Kak, ini kok nggak bisa ya diklik? Oh kan? Oh ya, sekarang rasa syukur ya. Ini termasuk juga obat daripada hati. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah,
maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah itu, lalu kita tanya, kata-kata syukur ini kan kalau bahasa kita ya berterima kasih ya. Kita lihat pengertian syukur secara bahasa. Syukur itu terdiri dari huruf shin, kaf, ro yang menunjukkan pujian pada seseorang atas kebaikan yang ia perbuat ya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, bersyukur kepada Allah adalah memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Sedangkan Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, syukur harus dijalani dengan hati, lisan, dan anggota badan. Adapun alhamdu hanyalah di lisan. Jadi tadi kita bab sabar, kita sudah lihat, sekarang bab syukur kita lihat. Yang namanya bersyukur itu adalah mengucapkan terima kasih terhadap segala nikmat yang Allah berikan. Kita nggak pernah bisa menghitung nikmat Allah. Kita tidak pernah bisa merupiahkan nikmat Allah. Mata, berapa banyak orang yang katarak, dia harus operasi. Atau matanya sudah kena diabetes ya. Itu sekali operasi saja 30 juta. Belum lagi pendengaran, berapa banyak orang yang memberikan alat untuk mendengar ya. Jadi begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, belum berbanding lurus dengan ketaatan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membuat kita kurang bersyukur, karena yang selalu kita ingat adalah yang belum Allah kasih. Yang belum Allah kasih. Belum dapat jodoh, belum punya anak, belum dapat pekerjaan misalnya, belum punya rumah. Ya. Tetapi sekian banyak nikmat yang Allah berikan, yang tidak bisa lagi kita rupiahkan ya, untuk membalas itu dengan memberikan Allah dengan uang. Ya. Oleh karena itu, cara kita untuk bersyukur itu pertama adalah dengan lisan. Ya. Kita mengucapkan alhamdulillah, itu setiap kita zikir. Kemudian dengan hati ya, terima kasih Allah. Malu kita kepada Allah itu. Nah, dengan anggota badan perbuatannya. Jadi makna syukur dengan takwa hampir sama gitu ya. Salah satu kita mengucapkan rasa syukur itu dengan cara menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi kalau kita ingat-ingat ya, makanya kalau kita untuk membayar semua nikmat Allah itu dengan uang, kita nggak akan sanggup. Allah cuma minta beribadah kepada 24 jam sepanjang hidup. Jadi setiap ketaatan yang kita berikan, yang kita hadirkan kepada Allah, itu adalah bentuk rasa syukur kita. Maka dalam surat Ibrahim dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, jadi harus bersyukur. Kita lihat dengan lisannya. Jadi kalau yang kita bisa ambil menggarisbawahi ya, supaya kita pandai mensyukuri nikmat Allah itu, kita harus hitung kalau kita nggak bisa mencatat. Dari sekian yang belum Allah kasih, masih banyak yang Allah sudah kasih. Contoh sakit saja. Saya suka mencontohkan almarhum suami sakit 6 tahun, umur meninggalnya 61. Sehatnya itu berapa itu? 55 tahun. Maka waktu masih kondisinya bisa bicara, karena Bapak kan sama-sama nih penceramah dakwah juga, bahkan awal-awal dakwah tuh di PLN pusatnya. Kok Abi nggak pernah ngeluh, sudah 2 tahun sakit ya? Jawabnya enggak, Abi baru 1 tahun gitu. Sedangkan Allah ngasih nikmat Abi banyak banget. Gitu. Kita juga begitu. Pencapaian kita ngurusin anak ya, misalnya dalam satu keluarga diuji COVID ya, atau kita sendiri ya, ngurusin kerja online, ngurusin anak segala macam. Itu warawiri kita, itu dicatat oleh Allah bahwa di akhirat nanti kalau kita ikhlas ini nggak ada lagi kerewetan, nggak ada lagi keletihannya. Kita lihat. Nah, rukun syukur menurut Ibnu Qayyim, jadi syukur itu harus ada 3 syaratnya. Mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Jadi semua yang kita miliki adalah kita sebagai pemilik sementara. Kita lahir tidak bisa apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Semuanya Allah yang kasih.
dalam diri kita ya, baju, pakaian, bangku, semua. Allah ciptakan manusia yang bisa buat baju, yang bisa buat kursi, yang bisa buat rumah gitu ya. Tetapi transaksi pembayaran kita sesama manusia itu bukan kepada Allah. Kalau kita sudah mengakui nikmat itu berasal dari Allah, kita akan terhindar dari penyakit sombong ya. Dan nggak sebanding ya. Said Qutb mengatakan, setiap hari sebetulnya itu nikmat Allah tuh begitu banyak pada diri kita. Atau kalau teman-teman offline dengan ya, jam makan siang itu kita akan bisa memilih makanan mana yang kita pilih. Dari mana itu sumbernya? Nasi, ikan, kemudian tumbuh-tumbuhan, sayuran, buah-buahan ya kita lihat. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja Allah cabut satu nikmat ya di Jakarta misalnya, nggak ada, contohnya misalnya cabai bawang nggak ada gitu dalam waktu satu hari, atau bentuk sayuran yang lain, nggak ada ayam, nggak ada, kita pernah dulu ya tempe misalnya, tahu. Kalau Allah mau cabut nikmat-nikmat itu dengan sekehendak Allah, bisa banget gitu. Tapi Allah tidak mau kita mentaati Allah karena takut itu. Kemudian yang kedua, memuji Allah atas nikmat tersebut ya. Jadi kita bersyukur, memuji ya. Makanya zikir-zikir harian itu nggak boleh kita tinggalkan. Dia adalah doping keimanan kita. Orang kalau udah mulai lalai, tidak baca Al-Quran, tidak zikir pagi, ya tidak menghafal Quran, itu udah dibayangkan betapa keruhnya hatinya. Yang ketiga, meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat dan dalam ketaatan. Ya, jadi kalau kita berdoa itu, Allah panjangkan umur saya, perpanjang jatah umur saya, agar saya bisa banyak memberikan manfaat. Rizki juga begitu, nggak hanya bisa sampai di titik gitu. Nah, baru terakhir, dibatasi waktu juga, tawakal ya. Tawakal adalah pecahan kata dari wakalah ya, perwakilan. Dikatakan wakala amhu illa fulan. Ia menyerahkan urusan kepadanya. Orang yang diserahkan urusan itu disebut wakil ya. Sedangkan orang yang menyerahkan itu disebut sebagai orang yang berserah diri kepadanya. Jadi arti tawakal adalah bersandarnya hati kepada wakil semata-mata. Saya misalnya mau membuat legalitas lembaga saya misalnya. Nggak mungkin dong saya nanyanya kepada Ustadz, pasti saya akan menyandarkan kepada wakil yang memahami tentang legalitas. Notaris misalnya ya. Nah, kenapa saya memiliki keyakinan saya menyandarkan bab legalitas itu kepada para notaris misalnya? Karena dia menguasai ilmunya, pengalamannya gitu. Jadi nggak mungkin orang menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang dia tidak yakini. Nah, Allah sebaik-baik tempat kita tawakal. Ada alasannya. Allah memiliki Asmaul Husna 99. Dua aja kita bahas menunjukkan kita lemah. Allah Maha melihat. Penglihatan Allah itu dia nggak hanya melihat orang dalam rumah, orang satu rumah, seluruh dunia. Apa yang dilakukan setiap orang itu Allah Maha tahu. Pendengaran Allah itu luas, apa saja, sampai daun yang jatuh berapa jumlahnya itu terdengar suaranya, Allah Maha tahu. Jadi tidak ada tempat yang paling baik kita untuk tawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam dunia manusia itu punya kemampuan hanya satu potensi, nggak mungkin orang itu semuanya bisa. Ada ahli notaris, ya, ada kesehatan, ada pendidikan. Allah semuanya Allah memiliki. Jadi Allah lah sebaik-baik tempat kita tawakal, yaitu dengan cara meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat kecuali Allah semata. Jadi itu ketawakalan kita. Jadi kalau kita sudah sabar ya, syukur,
kita menjalankan perintah Allah semampu kita, ya kita tidak menyakiti orang lain. Kalau mau diperiksa HP kita bersih dari maksiat, ya baik maksiat kecil maupun maksiat besar, ya keseharian kita, ya udah tahu ritmenya, bangun jam berapa, ya kemudian kegiatannya apa, nggak ada yang ditutup-tutupi, ya. Selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, totalitas keteguhan iman yang dibekali ilmu dan direalisasikan dengan amal ikhtiar maka akan menghadirkan tawakal kepada Allah. Itu kita lihat ya. Jadi tawakal itu adalah totalitas ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baru nih terakhir Ibu sekalian, balasan mukmin yang tawakal ya. Jadi terangkai semua ya. Untuk menghadirkan ketaatan itu dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan rasa syukur, dibutuhkan tawakal. Apa yang akan kita dapatkan? Allah cukupkan keperluan kita. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi kita kalau kemudian kita merasa belum cukup, itu bukan berarti belum dicukupkan oleh Allah. Kita lebih mengutamakan materi. Bahasanya, kalau udah pendekatannya materi, selalu merasa kurang. Nah, perasaan yang membuat kita merasa cukup itu adalah ketika kita memposisikan bahwa harta ini bukan segala-galanya. Kita bersyukur. Yang penting, kita tidak melanggar. Bekerja, tidak mengemis, ya. Dikelola keuangan itu dengan baik ya, dan kita bersyukur, dan kita bisa menjadi bahasa-bahasa yang menenangkan ya. Nah, kita nggak bisa jalan-jalan nggak apa-apa ya, tapi kita makan bareng aja di rumah gitu. Nah karena sudah terkondisi menjadi contoh sehari-hari, nggak ada yang protes. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah cukupkan. Gitu. Yang kedua, Allah akan memberi solusi setiap kita punya masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah, jadi jalan keluar yang Allah berikan itu tidak mesti dapatnya duit gitu. Enggak. Kadang-kadang Allah bolak-balikan hati anak-anak kita, ya dikasih keseriusan untuk apa? Untuk sungguh-sungguh belajar. Kemudian doa-doa kita itu membuat anak-anak kita nggak tertarik untuk keluar ya. Akhir ini kita dengar kabar yang menyeramkan ya. Memang harus banyak berdoa yang membekali ya, yang kasus pelecehan seksual laki-laki dengan laki-laki di KPI itu ya. Itu kalau kita baca ceritanya, Masya Allah, berat sekali hidup itu. Kita selalu berlindung kepada Allah. Anak-anak kita keluar, kita bukan satpam. Kita nggak bisa ngawasi semua anak gitu. Kita mengatakan Allah saya titipkan. Dan kita ketika mengatakan Allah saya titipkan anak saya, suami saya, istri saya gitu ya. Kita sudah memantaskan diri bahwa kita memang layak untuk disetujui penitipan itu gitu. Maaf, kita menitipkan anak kita berangkat keluar, kita titipkan ke Allah, tetapi kita bermaksiat di rumah, nggak nyambung. Dan kita tahu Allah mengatakan dalam ayat, nanti kita akan temukan, bahwa Allah adalah sebaik-baik penjaga. Titipkan. Kita hanya bisa melihat kasat mata anak-anak kita. Anak saya 8. Nggak mungkin saya mengawasi semua anak saya 8. Jadi, teman-teman sekalian, Allah memberikan solusi setiap punya masalah. Mendapat ampunan dan dilipat gandakan pahala. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahan dan akan melipat gandakan pahala baginya. Saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu semua, makna takwa itu sederhana betul ibu-ibu sekalian. Kita sholat 5 waktu, kita menjalankan tugas sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kita bekerja, di jalan kita selalu melibatkan Allah, ya, tidak kita cederai dengan maksiat, ya. Itu bayangkan semua amal-amal ibadah yang kita lakukan itu menghapuskan dosa-dosa kita.
Terakhir, Allah mudahkan urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Yang dikatakan mudah urusan itu tidak harus kita sakit cepat disembuhin, enggak juga. Bisa jadi pada sakitnya diperpanjang, Allah turunkan, Allah supply kesabaran, Allah supply ketabahan, Allah supply rasa ikhlas dengan ujian. Dan contoh-contohnya sudah ada gitu. Anak-anak misalnya, urusannya dimudahkan, ya mungkin bisa jadi tahun ini dia belum bisa diterima di kampus negeri, ya pasti Allah punya rahasia. Kenapa kita mengatakan berhusnuzon kepada Allah? Karena kita tahu kita menyekolahkan anak dengan rizki yang halal, sudah menjadi contoh, memberikan kasih sayang, dan anak kita sudah sungguh-sungguh belajar. Pasti Allah punya rahasia. Yang rahasia Allah itu belum tentu seketika itu Allah langsung menyebarkan, butuh waktu. Nah ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti materinya mungkin saya akan kirim biar teman-teman bisa baca-baca lagi. Billahi taufiq wabarakatuh.